Bagian kedua, yang penting dalam perjalanan pernikahan adalah terikat janji untuk tetap bersama. Dalam Maleakhi 2 ayat 13-14 berbunyi demikian, "Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu." Dalam bacaan Maleakhi yang tadi kita sudah dengar, sangat dijelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian covenant, bukanlah kontrak. Apakah perbedaan antara pernikahan kontrak dan covenant? Pernikahan kontrak itu masalah urusan hanya sedaging, sedangkan covenant sedaging dan satu roh. Kemudian, kalau pernikahan kontrak itu punya syarat. Saya akan tetap setia menjadi suami kamu asalkan saya akan tetap tunduk sebagai istri kamu asalkan semua ada syarat. Tapi kalau untuk covenant, pernikahan tanpa syarat. Saya akan menjadi suami kamu walaupun. Sang istri akan mengatakan, saya akan menjadi istri kamu walaupun. Jadi yang pertama, pernikahan kontrak itu adalah perkawinan sebagian. Mungkin hanya masalah urusan kesedagingan saja. Tapi masalah urusan uang, mungkin tidak menikah. Sedangkan covenant itu perkawinan total, seluruhnya menjadi satu. Perkawinan kontrak sementara, perkawinan covenant sampai maut memisahkan. Jadi pernikahan yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah pernikahan perjanjian covenant dan bukan kontrak. Pertanyaannya, mengapa Allah menghendaki pernikahan harus covenant dan bukan kontrak? Di dalam ayat yang ke-15 mengatakan demikian, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 menjelaskan yang dimaksud firman Tuhan dalam ayat Maleakhi ini. Dikatakan demikian, sesungguhnya anak lelaki, dalam terjemahan King James Version, anak-anak lelaki yaitu adalah children. Artinya baik anak laki-laki maupun perempuan. Adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi jelas bukan bahwa pernikahan yang dikehendaki oleh Allah adalah covenant dan bukan kontrak. Karena lewat kesatuan itu, Allah hendak menitipkan, mempercayakan keturunan ilahi yang adalah milik pusakanya. Di dalam Maleakhi 2 ayat 16 ditegaskan oleh Allah, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi Maleakhi 2 ayat 13-16 mengatakan 3 hal. Pertama, pernikahan adalah sebuah perjanjian atau covenant. Kedua, anak adalah pusakanya Allah yang dipercayakan kepada sang suami dan istri. Dan Allah membenci perceraian. Kita akan melihat rangkaian dari janji pernikahan yang nanti Bapak Ibu Saudara akan bacakan kembali. Mungkin dahulu pada saat pernikahan pertama, mungkin pernah mengucapkan yang serupa seperti ini. Tapi kita kali ini, nanti Bapak Ibu akan mengucapkan dengan pengertian yang benar di dalam terang firman Allah. Di dalam kalimat pertama, baik sebagai suami atau istri akan mengucapkan kalimat ini. Oleh anugerah dan kasih sayang Bapa Surgawi pada hari ini, menyebutkan hari, tanggal, bulan, dan tahun, saya, yaitu nama Anda sendiri, di hadapan Allah, keluarga, dan jemaat,
mengapa ada kata di hadapan Allah, keluarga, dan jemaat? Karena janji nikah ini berjanji kepada, pertama, kepada Allah. Perjanjian pernikahan adalah perjanjian kita pribadi kepada Allah yang menciptakan kita. Kemudian kedua, berjanji kepada diri sendiri. Yang ketiga, kita berjanji kepada pasangan kita, kepada suami atau istri kita. Dan yang terakhir, kita berjanji kepada keluarga atau jemaat yang ikut mendengarkan dan menjadi saksi. Ini adalah sebuah perjanjian yang berat, bahkan maha berat, dan sesuatu yang mustahil kalau dilakukan dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu dalam Pengkhotbah 4 ayat 12b dikatakan demikian, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ayat ini sebenarnya memberikan sebuah prinsip dalam sebuah pernikahan Kristen, yaitu seorang suami dan istri membutuhkan satu pribadi lain yang ada di tengah-tengah mereka, supaya perjanjian ini bisa dilakukan dan digenapi. Siapakah pribadi itu? Tidak ada lain, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pribadi Yesus harus ada di tengah-tengah pernikahan kita. Sehingga pada saat hati kita galau sebagai seorang suami atau istri, hati kita sedang susah, kita bisa melibatkan Tuhan sebagai partner aktif. Yesus menjadi konselor kita, dialah yang mengerti kita, bahkan dialah yang paling mengerti pasangan kita. Kalau kita terbiasa melibatkan Tuhan di dalam segala hal peristiwa yang kita alami dalam pernikahan, percayalah, kita sanggup melakukan janji ini sampai pada akhirnya. Kalimat berikutnya untuk seorang suami akan berbunyi demikian. Saya akan mengambil, sebut nama istrinya, sebagai istri saya satu-satunya. Saya berjanji untuk bertanggung jawab sebagai suami yang memimpin, melindungi, dan mengasihi. Sebut nama istrinya, dan saya berjanji untuk membangun, sebut nama istrinya, dengan kata-kata. Juga menjadi bapak yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan, dan mendidik mereka dalam jalan Tuhan. Yang pertama, sang suami harus berjanji bahwa hanya istrinya inilah akan menjadi istri satu-satunya. Dan dia berjanji harus berperan sebagai suami yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Memimpin, melindungi istri dan keluarga, dan mengasihi. Dan juga siap untuk membangun dengan kata-kata dan tentu juga dengan perbuatan. Dan bukan hanya itu, siap untuk menjadi bapak yang bijaksana. Urusan mendidik adalah urusan suami istri bersama. Jadi sang suami juga harus mengambil janji untuk siap menjadi bapak yang mendidik anak-anak dalam jalan Tuhan. Janji nikah istri di kalimat berikutnya berbunyi demikian. Menerima, sebut nama suami, sebagai suami saya satu-satunya. Saya berjanji untuk bertanggung jawab sebagai istri yang tunduk, hormat, melayani, dan mendukung. Sebut nama suami, dan saya berjanji untuk membangun, sebut nama suami dengan kata-kata. Juga menjadi ibu yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dan mendidik mereka dalam jalan Tuhan. Dalam janji ini, sebagai istri, berjanji bahwa dia hanya akan menerima suaminya sebagai pribadi satu-satunya penolong dan pemimpin hidupnya. Dan kemudian juga dia berjanji menjadi istri yang siap tunduk, hormat, melayani, dan mendukung. Membangun dengan kata-kata dan juga perbuatan tentunya, dan siap untuk menjadi ibu yang bijaksana yang mendidik anak. Ini adalah janji dari seorang istri. Kemudian, pada kalimat yang terakhir, baik dalam janji nikah suami dan istri, akan mengucapkan kalimat yang sama ini. Saya akan melakukan semuanya ini, baik dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga, sampai Bapa memanggil kita berdua pulang ke surga. Inilah kalimat yang membuktikan dan menyatakan bahwa pernikahan yang dijalankan bukanlah pernikahan kontrak, tapi pernikahan covenant, perjanjian,
sampai maut memisahkan, dalam keadaan apapun juga. Jadi, bagian yang kedua, terikat janji untuk tetap bersama.